Hai Sobat Sukses, Sobat pasti pernah membuat resolusi tahun baru kan? Sobat masih semangat ingin mencapai goal dan impian Sobat di awal tahun, tapi belum 2 minggu mulai lupa dengan goal-goal dan impian Sobat. Motivasi seringkali tidak bertahan lama karena goal terlalu umum atau kurang jelas. Pada video kali ini, Tony Robbins menekankan pentingnya membuat standar atau goal yang rinci. Sebelum kita cari tahu 5 langkah mencapai goal dari Tony Robbins, seperti biasa selamat datang dulu buat Sobat yang baru di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan hidupkan tanda lonceng supaya Sobat bisa rutin mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Silakan berikan masukan juga jika Sobat punya ide untuk pengembangan kanal ini. Bisa di kolom komentar atau di Instagram Motivasi Sukses. Yakinlah bahwa sukses itu adalah milik semua orang yang mau berusaha. Pernah nggak Sobat mengalami kejadian seperti ini? Sobat sedang mengobrol dengan teman A yang hobi otomotif. Teman itu membicarakan mobil Tesla seri terbaru. Setelah obrolan itu, entah mengapa tiba-tiba Sobat kok merasa melihat logo mobil Tesla di mana-mana ya? Atau suatu saat Sobat diceritakan oleh teman B tentang YouTuber Vicky Naki dan influencer asing dari Kazakhstan. Tiba-tiba setelah percakapan itu, kok Sobat seperti melihat berita tentang Dayana di mana-mana ya? Menurut Tony Robbins, otak manusia bekerja dengan sistem servomekanis. Otak bekerja keras setiap hari, memilah mana hal yang penting dan yang tidak penting. Karena jika Sobat memperhatikan semua hal di dunia, Sobat mungkin bisa jadi gila. Pada otak ada bagian yang disebut RAS. RAS di sini berfungsi mengatur apa-apa saja yang akan Sobat perhatikan dan sisanya akan Sobat abaikan. RAS berperan sebagai kompas jiwa, menjadi semacam rudal yang akan mengejar target yang dituju oleh otak. Sebelum bertemu teman A dan teman B tadi, logo Tesla dan berita tentang Dayana mungkin sudah ada di mana-mana, tapi otak Sobat tidak peduli tentang logo Tesla dan foto Dayana itu. Rudal otak Sobat tidak mengejar info-info tentang Tesla dan Dayana. Setelah Sobat bertemu dengan teman A dan B, logo Tesla dan foto Dayana kemudian menjadi sesuatu yang penting dan otak Sobat mengejarnya. Otak adalah mesin berpikir yang sangat canggih. Saat Sobat mengkondisikan otak untuk menaruh perhatian pada hal-hal tertentu, otak Sobat akan siaga saat hal-hal itu muncul dalam hidup Sobat. Begitu juga dengan goal. Saat Sobat mengkondisikan otak untuk fokus kepada suatu goal yang sangat penting, rudal otak Sobat akan mengejar semua hal-hal yang berhubungan dengan goal tersebut. Sayangnya, anak muda sekarang seringkali tidak spesifik dengan tujuan dan goal mereka. Contohnya Rudy. Rudy ingin sukses dan kaya. Titik. Sementara di sini Michael ingin memiliki penghasilan bersih 1 miliar rupiah setiap tahun. Nah, menurut Sobat, siapa dari Rudy dan Michael yang goalnya lebih jelas? Goal yang jelas adalah sesuatu yang sangat penting. Semakin jelas Sobat dengan apa yang Sobat cita-citakan, semakin otak Sobat mengerti target yang dituju dan bagaimana cara mendapatkannya. Apa goal dan impian Sobat? Tuliskan di kertas, serinci mungkin. Setiap orang sukses yang dikenal oleh Tony Robbins tahu jalan tercepat mana yang akan menuntunnya ke tujuannya. Mereka tahu hasil yang akan diharapkan nanti apa, dan mereka tahu apa persisnya yang mereka inginkan. Jika Sobat tidak tahu persisnya apa yang Sobat mau, atau jika goal Sobat terlalu umum dan terlalu luas, Sobat akan kesusahan mencapai goal-goal Sobat. Berikut langkah yang bisa Sobat lakukan untuk membuat goal yang rinci. Langkah awal, tentukan area mana dalam hidup Sobat yang mau Sobat tingkatkan. Bisa area yang terkait bentuk badan yang ideal, berat badan, bisa tentang jenjang karir, pendidikan, keuangan, atau tentang hubungan tertentu dengan orang dekat, pacar, teman, orang tua, bahkan hubungan rohani dengan Tuhan. Tentukan dengan jelas. Langkah kedua, setelah Sobat memutuskan area mana yang akan ditingkatkan, deskripsikan kondisi Sobat saat ini. Buatlah deskripsi itu serinci mungkin. Bisa jadi begini, area, bentuk badan ideal 55 kg. Deskripsi, saya kelebihan berat badan 2 kg, badan agak berlemak di area perut, suka makan, badan cepat capek. Tuliskan fakta-fakta tentang kondisi Sobat ini sejujur-jujurnya. Jadi Sobat benar-benar jelas kondisi awalnya. Contoh lain, area hubungan dengan lawan jenis. Kondisi, ingin punya pacar tapi belum punya, umur sudah tua, lawan jenis yang high quality jomblo sudah diambil orang, sifat pemalu dan takut dengan orang baru, tapi mudah akrab dengan mutual friend dari teman dekat, pernah punya pacar tapi diputusin. Langkah ketiga, jujurlah dengan diri sendiri. Apa penyebab situasi Sobat seperti pada fakta-fakta di langkah kedua? Kebiasaan-kebiasaan apa yang membuat Sobat berada dalam kondisi Sobat sekarang? Misalnya, kondisi kelebihan berat badan, kebiasaan makan di atas jam 10, tidak pernah olahraga, terlalu sering tidur, atau terlalu lama tidur. Contoh lain, kondisi jomblo, kebiasaan main game seharian, tidak pernah bersosialisasi, begitu ketemu teman baru malu dan menjauh dari kerumunan, penampilan tidak bersih sehingga lawan jenis tidak tertarik, sering marah-marah sehingga
dengan lawan jenis, menjauh, dan lain-lain. Atau kondisi-kondisi lainnya. Pastikan ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat sobat berada dalam kondisi tersebut dan itu tertulis dengan rinci. Pasti ada hal-hal yang selalu sobat lakukan atau hal-hal yang tidak pernah sobat lakukan yang sobat lakukan secara konsisten dan menjadikan sobat seperti sobat sekarang ini. Temukan kebiasaan-kebiasaan itu. Fokuslah pada hal-hal yang bisa sobat kontrol, bukan pada hal-hal yang di luar kontrol sobat. Jika sobat kesusahan untuk menemukan penyebab-penyebab ini, mintalah bantuan pada orang-orang di sekitar sobat. Biasanya orang lain akan lebih mudah melakukan penilaian objektif terhadap diri kita. Langkah keempat, tulis detail goal yang ingin sobat capai. Buatlah serinci mungkin. Contoh, saya akan punya berat badan 55 kg di akhir bulan, atau saya ingin punya uang 100 juta di akhir tahun, atau saya ingin menambah teman dekat lawan jenis 20 orang sebelum akhir tahun. Kemudian lanjutkan dengan langkah kelima, tuliskan kebiasaan-kebiasaan apa yang akan membawa sobat mencapai goal sobat yang di langkah 4. Serinci mungkin, serealistis mungkin. Apa, kapan, jam berapa, berapa lama, di mana, atau dengan siapa. Kemudian lakukan kebiasaan itu secara konsisten. Contoh, saya harus rutin lari pagi setiap jam 6 pagi selama 1 jam. Atau, saya harus rutin menyisihkan gaji 10% setiap bulan. Atau, saya harus menulis novel saya 1 lembar setiap malam mulai jam 7. Atau, saya harus mendaftar ke anggotaan klub panahan yang banyak member ceweknya. Aktifkan ras sobat dengan menuliskan setiap langkah ini di kertas. Dengan menuliskannya, sobat akan cenderung lebih ingat dengan apa yang sobat rencanakan. Niat dan resolusi mungkin akan bertahan beberapa hari atau beberapa minggu. Tapi kebiasaan sehari-hari jika sudah melekat dapat bertahan seumur hidup. Pastikan apa yang sobat tulis realistis dan lakukan apa yang sobat rencanakan dengan konsisten. Yakinkan diri sobat untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik mulai hari ini. Sekarang ini juga. Setelah itu, lihatlah perubahan yang terjadi dalam hidup sobat. Sekali saja sobat sukses membuat diri sobat disiplin untuk satu kebiasaan baru, sobat akan mulai bisa berdisiplin dalam semua hal-hal lain dalam hidup sobat. Bagaimana sobat? Sudah siap untuk memiliki goal dan kebiasaan baru? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, share, komentar, dan follow Instagram Motivasi Sukses. Sampai jumpa, salam sukses bersama.